mikrobiologi. Saya aslinya sih stafnya FK. Kita lewati dengan kondisi seperti ini bahwa sedang berpuasa, apalagi harus isolasi. Ramadan kali ini memang berbeda sama yang sebelum-sebelumnya. Kami dapat keluarga baru di sini dengan teman-teman relawan. Alhamdulillah timnya terbangun, suasana timnya terbangun. Kami saling jadi ada keluarga baru di sini. Jadi meskipun kita harus berpisah dari keluarga, ada teman-teman di sini dan tetap itu tadi, meskipun satu ruangan kita tetap jaga social distancing, tetap jaga jarak. Kemudian dalam kondisi puasa sebenarnya ya kurang lebih sama aja sih dengan tidak puasa. Toh kami di dalam juga 6 jam gak keluar, gak makan, gak minum ya kan. Jadi ya gak apa-apa sih sama puasa juga. Cuma memang konsentrasi tetap harus dijaga aja. Kalau misalnya kita puasa kan ya tetap harus menjaga kondisi fit, tetap fit dan konsentrasi tetap bagus. Makanya di ekstasi itu kami berdua. Jadi temennya yang satu untuk mengingatkan untuk step berikutnya ini, step berikutnya ini. Jadi saling saling ada cross check gitu dari dua orang seperti itu. Ya. Insya Allah sih nggak ada masalah sama puasa. Totalnya sudah berapa hari sejak lab ini dibuka? Ini masuk minggu ketiga ya? Iya, di minggu ketiga ya benar. Ini minggu ketiga. Menghilangi kebosanan gimana? Lagi kebosanan, kami kadang bercanda di dalam, di ruang tunggu itu, di ruang ganti kami bercanda. Kalau di dalam sih nggak berani bercanda. Kalau menunggu hasil kami nunggu PCR kan 2 jam tadi ya. Jadi kami kadang bercanda sambil nyusun laporan, karena laporan banyak banget. Harus lapor ke Dinkes, harus ke Litbangkes juga, harus ke gugus tugas juga. Terus ini terbaru harus ke BNPB juga. Jadi administrasi kami juga cukup ribet. Oke. Seperti itu. Totalnya untuk mengetahui hasil itu berapa lama, Bu? Sebenarnya kalau sampel masuk pagi itu sore malam udah tahu hasil. Cuma kami kan tidak boleh menyampaikan hasil. Jadi kami cuma bisa lapor tadi ke Dinkes, ke Litbangkes, sama ke gugus tugas. Insya Allah sih kalau pekerjaan di lab, kalau misalnya sesuai dengan protokol, insya Allah aman. Semua sisa sampel yang sudah tidak kami gunakan, kemudian semua BHP yang kita gunakan saat pengerjaan semua sudah di autoclave dulu, dikontaminasi dulu sebelum dikeluarkan dari ruangan. Jadi kita juga menjaga petugas-petugas kebersihan tetap aman gitu. Jadi kita selama ikut protokol insya Allah aman kayak gitu. Kemudian di dalam ruang diskusi juga kami tetap jaga jarak selama diskusi, selama nyusun hasil segala macam. Kami juga tetap usahakan jaga jarak dan tetap melakukan gitu desinfeksi permukaan semua dengan alkohol, meja, semua barang yang disentuh itu juga termasuk bagian dari pencegahan kami. Karena lebih spesifik ya. Kemudian ada teman-teman dari Politeknik Asia juga ikut bergabung, kemudian dokter-dokter spesialis dari RS Kota juga ada, dari Singkawang juga ada yang bergabung. Jadi kami memang tim relawannya adalah yang sudah terbiasa dalam mengerjakan PCR. Kemudian sebelum mulai lab berjalan, kami juga adakan short course gitulah ya, workshop mini gitu untuk merefresh kembali. Saya yakin teman-teman dosen dan relawan yang bergabung sudah ahli, cuma kami refresh lagi biar lebih mantap. Kemudian semua data kami laporkan ke Litbangkes, SDM-nya, spesifikasinya apa aja, kualifikasinya. Kemudian setelah beliau approve, dari Litbangkes approve, baru kami jalan kayak gitu. Jadi dan sekarang pun masih ada pelatihannya gitu. Jadi tetap ada pelatihan online. Tadinya kami menunggu ada kunjungan Litbangkes ke sini, cuma melihat kondisi semakin berat,
Jakarta juga red zone. Kalau misalnya mereka kesini, khawatir juga malah ketemu kami malah kami jadi ODP terus nggak bisa kerja juga. Jadi akhirnya ya itu cuma pakai online aja. Kemudian dengan pelaporan data, kesiapan lab, kesiapan alat-alat, kesiapan SDM semua kami laporkan. Mereka approve ACC baru kami jalan. Satu pintu semua sampel dari daerah masuk ke Dinkes dulu, nanti Dinkes provinsi yang akan memilih dan memilah mana yang dikirim ke lab Untan. Kemudian nanti setelah kami terima sampelnya masuk di ruang penerimaan sampel, di situ nanti langsung masuk dalam freezer dulu. Kemudian nanti setelah petugas kami siap yang di dalam ruangan ekstraksi, baru sampel itu akan diantarkan oleh petugas sampel ke dalam. Jadi sampel hanya kami buka di dalam biosafety cabinet. Jadi memastikan bahwa semuanya aman, petugas aman. Jadi memang harus dibuka di dalam biosafety cabinet namanya. Jadi sudah ada aliran udara sendiri di dalam lemari tersebut. Sudah ada HEPA filternya yang menyaring berbagai jenis mikroorganisme. Dan ada aturan aliran udara sehingga tidak ada aliran udara keluar dari dalam lemari tersebut. Jadi kami petugas aman. Gitu. Untuk pengerjaan kita ada kami bagi 4 ruangan, 4 tahap. Yang pertama ruang mixing. Ruang mixing itu ruang bersih, ruang reagen. Jadi untuk memasukkan enzim segala macam di dalam ruangan bersih karena belum ada virusnya. Kemudian di ruang 2, ruang ekstraksi tadi itu yang biosafety level 2 itu yang tempat paling infeksius, tempat di mana virus sampel pertama kali dibuka, dan di situ kita lakukan proses lysis sel. Jadi si virus kita keluarkan dari selnya sehingga udah tahap berikutnya lebih aman. Di situ kita lakukan ekstraksi kurang lebih petugas di dalam biasanya sekitar 4-6 jam nggak keluar, sampai selesai baru boleh keluar. Di dalam pakai hazmat lengkap, pakai APD lengkap. Kemudian setelah ekstraksi selesai, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap template. Jadi penggabungan dari reagen yang disiapkan di ruang 1 digabungkan sama materi genetik dari virus yang sudah diekstraksi di ruang ekstraksi. Kita gabungkan di template di ruang ketiga, ditambahin probe segala macam di penanda target gen segala macam kita masukkan di dalam ruang ketiga. Kemudian setelah selesai baru masuk ke ruang keempat. Ruang keempat itu ruang terakhir, ruang mesin PCR-nya. Nah itu kita masukkan sampel tadi yang sudah digabungkan sama enzim dan reagen-reagennya, kita gabungkan masuk ke dalam mesin PCR-nya. RT-PCR-nya kita tunggu sekitar 2 jam, nanti baru kita hasil bisa dilihat. Kemudian untuk hasil, jadi setelah selesai RT-PCR keluar hasilnya, kami akan diskusi dulu tim, jadi tidak serta-merta langsung begitu saja dikeluarkan. Jadi kita akan diskusi dulu tim, apakah hasilnya valid, apakah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya semua kontrol terpenuhi, baru kita akan analisa apakah positif atau negatif. Kalau misalnya sampel tidak terpenuhi, cara kerjanya misalnya ada sampelnya misalnya yang kurang tepat pengambilan sampelnya sehingga tidak terdeteksi gennya, itu kami abaikan, kita minta ulang lagi kayak gitu. Jadi kita lihat beberapa kriteria, apabila semuanya sudah terpenuhi baru kita analisa, kemudian baru kita diskusikan apakah ini sampel positif, apakah negatif. Kami kerja pakai kode, jadi tidak tahu nih sampel siapa, dari mana, kami pakai kode nomor urut 1 sampai sekian gitu. Jadi kita nggak tahu ini sampel siapa punya siapa gitu. Setelah selesai kodenya baru kita cocokkan sama kode tadi, ini punya siapa, nama siapa, seperti itu. Jadi kami mengusahakan kerjanya secara objektif, sebisa mungkin tidak terpengaruhi oleh ini sampelnya dokter siapa, atau sampelnya nakes siapa, atau sampel pasien siapa, seperti itu. Mungkin itu aja.
satu RT-PCR-nya, kemudian dari reagen kitnya, dari kit ekstraksi dan kit PCR-nya memang tercukupi, cuma dari SDM-nya kami tidak mau tidak mau terlalu overwhelm kerjanya, jadi supaya tetap sehat terus timnya. Jadi kita satu hari sekitar 30-40 sampel gitu. Mungkin nanti akan kita scale up kapasitasnya, tapi melihat dulu kondisi kit dan kondisi dari SDM kami gitu. Jadi ya sama-sama tetap saling menjaga supaya tim juga kondisinya fit terus. Persiapan relawan, jadi selain workshop, selain pelatihan, kami juga lakukan tes kesehatan. Jadi pemeriksaan fisik, kemudian tes darah, ronsen juga, semuanya udah aman, boleh masuk dalam tim gitu. Jadi kita pastikan semuanya sehat dulu, baru masuk sebagai tim relawan seperti itu. Kapasitas kami satu hari, tapi tetap bertahap naikannya. Kami 30 pertama, 30-40, sekarang udah mulai 40-an. Jadi bertahap lah meningkatkan kapasitas lab. Kemudian untuk pengaturan kerja, jadi kami sepakat bahwa yang di ruangan ekstraksi tadi, yang ruangan paling infeksius itu, 1 minggu cuma boleh 2 kali aja. Jadi kalau udah masuk di situ, besoknya dia akan di rolling di tempat lain, atau dia istirahat dulu, libur dulu, baru selama 2 hari atau 3 hari baru kita masukkan lagi di ruangan itu. Jadi kita buat rotasi supaya dia ada waktu istirahat, supaya tidak terlalu capek, karena di dalam bisa sampai 6 jam gak keluar-keluar, itu sangat-sangat capek, apalagi kondisi puasa seperti ini ya. Jadi ya itu salah satu cara untuk kita menjaga tetap kondisi tugas. Kemudian ada suplemen juga, vitamin segala macam. Terus ada juga alhamdulillah dapat bantuan dari teman-teman fakultas lain, ada dari kedokteran juga, dari masyarakat juga banyak yang ngasih suplemen kayak seperti susu, vitamin, seperti itu. Jadi makanan tambahan juga alhamdulillah ada. Jadi salah satu upaya lah untuk kita menjaga kondisi. Kemudian memang sampel kan memang banyak banget ya, dari berbagai daerah masuk, dari berbagai kabupaten. Makanya Dinkes itu membagi, jadi tetap ada sampel yang dikirim ke Litbangkes Jakarta, ada yang dikirim ke BBTKLP, ada yang dikirim ke kami gitu. Jadi Dinkes juga melihat kapasitas masing-masing lab gitu. Jadi tidak semuanya ditumpukkan ke sini, supaya tidak terlalu lama antrinya, sehingga cepat keluar hasilnya, cepat tindakan berikutnya seperti itu. Kami dari lab itu membuat suatu pola kerja